taxa diperlukan untuk pengklasifikasian ya, yang bukan ya dari tingkatan tinggi yang belum menuju. Jadi nah ini ya misalnya kingdom ya, kerajaan, ya, filum. Ini lobet nih, bentar ya. Saya lobet. Oke, jadi itu ya ada pengelompokan ya. Berarti yang pertama kita berbicara tentang kerajaan ya, kingdom. Nah, di situ ada kingdom pelantai ya. Ada kingdom kerajaan gitu ya. Ada kingdom animalia ya tadi ya. Kemudian filum ya. Nah, ini di bagian ini tahap kedua ada filum ya. Filum itu ditujukan untuk hewan. Kemudian sementara untuk tumbuhan itu divisio. Jadi kalau mengklasifikasikan lagi namanya tumbuhan itu disebutnya divisio, tapi kelasnya sama. Ya kalau hewan filum. Di bawahnya divisio atau filum itu ada klasis ya, atau kelas. Ya. Di bawahnya kelas ada ordo. Ya, di bawahnya ordo ada family. Ya. Ada keluarga. Di bawahnya keluarga ada marga. Di bawahnya marga barulah nama tumbuhan itu spesiesnya. Ya. Nah, itu yang itu yang di apa sama dengan ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini bahasa Latin, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Jadi kalau regnum ya, biasa disebut regnum, kalau bahasa Latin itu regnum, divisio, klasis, ya, ordo, familia, genus, spesies. Kalau bahasa Indonesianya itu dunia, ya dunia hewan, dunia tumbuhan gitu ya, dunia bakteri gitu ya. Divisi atau filum ya tadi ya, kalau tumbuhan disebut divisi, kalau filum untuk hewan, kelas, bangsa, suku, marga, atau di bahasa Inggrisnya seperti itu. Ya. Nah, itu pengklasifikasian ini nanti mungkin akan kita ini kan ya contohnya tadi ya. Nah, ini kalau kita buka internet ya atau buka di jurnal-jurnal ya ada klasifikasi. Contoh saya buat klasifikasinya apa ya? Oh, sirih hitam ya. Contoh ya misalnya ya. Ini contoh. Sebentar, saya tunjukkan contoh jurnal saya tentang ya ini kelihatan ya. Jadi ini contoh hasil penelitian saya 2017 ya tentang tumbuhan Piper acre ya, sirih hitam. Piper acre blume. Ya, jadi enggak di sini. Tidak salah ada. Nah, ini ya. Oh, enggak lengkap ya. Jadi enggak lengkap ya, enggak lengkap. Ya hanya saya bahas sampai famili ya. Mulai dari famili Piperaceae, genusnya Piper, spesiesnya Piper acre. Ya, Piper acre. Nah, akrenya ini ya. Piper acre ciri-cirinya ini sama nih. Ya. Ciri-cirinya ya. Nah, ciri foto seperti ini. Jadi kita amati hitungan secara filogeni ya berdasarkan bentuk ilmiahnya. Nah, jadi di atasnya di urutan famili, atasnya famili kan ada kelas ya, apa tadi kelas bangsa dulu ya, ordo, ada kelas, ada filum, kemudian ada kingdom ya, kingdom plantae gitu ya. Famili Viperaceae biasanya di atasnya itu Piperales ya. Ya, ordonya itu Piperales biasanya ya. Kemudian di atasnya Piperales monokotil atau dikotil kalau tumbuhan gitu ya. Nah, di atasnya monokotil dikotil filum divisi itu biasa disebut angiospermae atau spermatophyta ya. Di atasnya apa lagi namanya, di atasnya divisi itu plantae ya, seperti itu. Itu urutan klasifikasi. Saya kira ini sudah belajar di biologi ya, SMA ya. Nanti kita akan perkuat di sini. Ya. Ya, saya kira itu saja ya. Mudah-mudahan bisa kita berdiskusi ya. Saya ini sediakan waktu banyak supaya bisa kita
berdiskusi. Ada yang bertanya silakan tentang materi hari ini. Silakan. Ada yang bertanya? Ayo silakan raise hands, baru nanti disilakan. Ayo, saya semangat. Ini ya Sabtu ini ya. Saya kayaknya sudah permanen Sabtu ya, hamanya kuliah ya. Ada yang terganggu enggak kalau kita kuliah Sabtu daripada yang hari Kamisnya? Ada? Bisa Sabtu semua? Aman ya? Aman, Pak. Aman. Oke. Pak. Iya, lebih bagus kayaknya ya, Pak. Kalau Zoom. Silakan apa ini namanya nih? Saya susah buat ngejanya ya. Lidahnya saya keselak nanti. Siapa ya? Prajna terakhir ya saya sebut, silakan. Boleh dijelaskan kembali Kak yang penamaan tadi yang di awal yang ada apa kurungnya Pak? Karena tadi di saya putus-putus soal. Ya, kenapa awalnya nih? Artian makhluk hidup. Yang ada tanda kurung tadi Pak. Hah? Yang nama Latin yang ada tanda kurungnya tadi Pak. Ini? Ya, iya benar Pak. Ini, kenapa? Bisa dijelaskan ulang Kak, Pak, karena tadi di sini putus-putus Pak, kurang paham juga. Ya, bilang juga kalau saya ini ya, apa? Terlalu cepat gitu ya. Tinggal Pak, maaf terlalu cepat, bisa diulang gitu ya. Karena kalau saya gaya bahasanya begitu ya, agak cepat kalau ngomong. Maklum ya, dari orang Bugis. Kadang juga besar-besar suaranya tuh ya. Ya, jadi yang saya ulangi dari mana nih? Bagaimana ini? Apanya saya ulangi nih? Ulangnya apa ini? Yang mana? Yang ini Pak, yang misalnya yang Mitragina speciosa Court ini Pak. Oh. Courtnya ini apa gitu Pak? Ini dua ini artinya kalau dua begini biasanya penemunya. Jadi yang pertama memberikan nama itu adalah Courtlas, ya, Courtlas. Kemudian direvisi oleh Haviland ya, namanya Haviland, disingkat dengan Havil. Ini Court, itu sama dengan L, ya, Mer. Ini singkat di Eltron bulbosa ini pertama ditemukan oleh L, sama dengan ini Erycomaleocolia Jack. Jack ini singkatan juga sebenarnya, ya. Jack ini ditemukan oleh Jack. Ya, sama dengan L ini, L dulu biasanya Linnaeus ini, bukan, ada saya lupa ya, ininya L, kemudian Mer ini direvisi oleh Mer, seperti itu nama ini. Kemudian Elytron ini adalah diambil dari nama genusnya, kemudian bulbosa ini adalah dari kata ciri yang mencirikan apa lagi namanya tumbuhan itu. Kenapa bulbosa? Dari kata bulbus. Tahu bulbus? Ya, bulbus itu dari bahasa Latin ya, bahasa Indonesianya umbi. Ya, nah, bulbus ya. Nah, itu jadi ada artinya ya. Oh, jadi berarti bulbosa ini jadi hanya melihat nama ini tanpa melihat namanya sudah ada gambaran bahwa tumbuhan itu kita ke situ. Nah, seperti itu ya. Sama dengan apa sih galanga ya, sama semua ya. Cuma galanga kan sudah ada dulu ya. Yang menarik itu yang ada juga misalnya Mitragina speciosa. Cuma Mitragina speciosa yang lain kan ada Mitragina inernis ya, ada Mitragina africanus, ada Mitragina apalagi namanya Mitragina hirusta ya. Jadi Mitragina ini kenapa disebut speciosa? Jadi speciosa ini khas yang ada di Indonesia, Malaysia dan Thailand. Tidak ada di ini. Kalau misalnya inernis ada di Afrika, ada di Asia Tenggara, ada di Asia Timur ya, India. Ada Africanus khusus di Afrika, tidak ada di negara lain. Ya, itu. Kemudian speciosa, kenapa speciosa? Ini spesies khusus yang ada di Asia Tenggara. Kenapa Asia Tenggara? Banyak negara. Kecuali mungkin
pertama kali ditemukan tumbuhan ini, Asia Tenggara hanya di Asia Tenggara itu masih satu negara, ya, satu negara gitu ya, misalnya negara api misalnya kan ya, mungkin negara api di situ kayak Afrika kan, benua Afrika hanya ditemukan di Afrika, maka disebut Mitragina africanus, tambah us-us di belakangnya ya. Sama dengan Roseus, Catharanthus roseus. Apa yang ciri khas Roseus itu? Oh, bunganya. Tapak darah kan bunganya khas gitu ya. Menarik. Nah, itu ya. Itu ya. Siapa tadi? Pratna ya. Yang terakhirnya saya bisa sebut namanya. Yang depan-depannya saya bisa eja gitu ya. Itu ya. Terima kasih, Pak. Paham ya? Ya, oke. Selanjutnya saya persilakan Aninda ya, Aninda Dewi. Ya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aninda Dewi Meliasari dari Prodi S1 Farmasi. Jadi Pak, tadi kan ada dijelaskan bahwa makhluk hidup itu mengeluarkan zat sisa seperti keringat, urin, dan feses. Nah, pertanyaan saya, apakah hewan itu mengeluarkan keringat, Pak? Nah, kalau hewan mengeluarkan keringat, bagaimana caranya dan apakah sistemnya itu sama seperti manusia gitu, Pak? Mungkin seperti itu. Terima kasih, Pak. Hewan berkeringat ya, sama ya. Pernah lihat? Ya, bapak saya dulu punya kuda ya. Bapak saya dulu punya kuda. Dan kudanya itu kalau mau bawa berat, badannya basah semua. Berarti dia punya keringat. Kenapa? Kalau secara anatomi, dia punya apa lagi namanya, kelenjar keringat ya, seperti itu. Yang saya tidak pernah lihat ya hewan ya, hampir pada dasarnya yang saya tidak bisa berkeringat itu buaya ya. Saya tidak pernah lihat buaya berkeringat ya, karena saya tidak pernah mendekat ya. Tapi dia mungkin berbeda ininya ya, tapi ada ya, mereka punya sistem sendiri ya. Jadi dan tidak meski ikan berkeringat enggak. Nah, tentu beda ya. Nah, jadi pasti dia mungkin saja dengan BAB-nya gitu ya, buang fesesnya gitu ya. Cara mengeluarkan cairan tubuh itu ya. Paling enak kan manusia ya. Karena kelenjarnya paling sempurna kan manusia. Badak itu tidak pernah berkeringat. Ya. Ada hewan yang tidak berkeringat, ada yang ini. Ini. Tumbuhan tidak karena otomatis beda. Jadi mekanisme mengeluarkan tumbuhannya nanti akan belajar spesifik di anatomi fisiologi hewan ya. Ada nanti salah itu mata kuliah pilihan kayaknya. Nah, itu bisa nanti di apa lagi namanya, di pelajari di selanjutnya. Itu terkait keringat ya, apa namanya, saya tidak bisa jelaskan detail mekanismenya, nanti ada mata kuliah tersendiri ya Aninda ya. Baik Bapak. Oke, selanjutnya saya dari atas ya, serunut ya. Widiawati, silakan. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ayu Widiawati dari program studi farmasi klinis kelas B. Jadi Pak, tadi itu di macam-macam klasifikasi kan dibagi menjadi 3. Ada alami, filogenik, dan juga buatan. Untuk filogenik, tadi merupakan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan sejarah evolusinya atau hubungan kekerabatan antar organisme. Pertanyaan saya, yang dimaksud hubungan kekerabatan antar organisme ini yang seperti apa ya, Pak? Ya, kekerabatan, kemiripan. Ya. Jadi ada 3 ini ya. Jadi kalau tergantung ya, kalau misalnya filogeni itu berarti ada kemiripan ya, kemiripan terhadap kromosom ya, DNA dan susunan protein penyusunnya. Tapi kalau berdasarkan kemiripan dengan ini berdasarkan morfo ini ya, berdasarkan karakter morfologi sehingga terbentuk taksonomi.